Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rizky Adi Safitri dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil tugas kelompok kami yang berjudul proses bisnis dan perubahannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Wahyu Sandi, kedua saya sendiri Eko Purnomo, ketiga ada Rita Komalasari, 4 Salsabila, 5 Ricarda Landung, ke-6 Irsyad, ke-7 Eka Saputra Padilla. Next. Ini adalah job desk masing-masing anggota kami. Yang pertama, 1 Wahyu Sandi, koordinator dan video editor. Saya, Eko Purnomo, menganalisa dan membuat PPT. Rita Komalasari menganalisa dan membuat PPT. Salsabila mencari dan merangkum bahan referensi. Ricarda menjalin komunikasi antar kelompok. Irsyad mencari bahan referensi. Eka Saputra menjalin komunikasi antar kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Sandi. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide yang ketiga, yaitu pengertian. Pengertian di sini secara garis besar yaitu proses bisnis, serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Untuk slide selanjutnya, di sini ada proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rainer, menyatakan bahwa aktivitas bisnis yang saling berhubungan sehingga penghasilan produk atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, di sini ada WSG yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis yang dapat dijalankan secara manual atau bantuan sistem informasi. Yang ketiga, di sini menurut Hammer dan Kempi menyatakan bahwa aktivitas bisnis yang memerlukan satu atau lebih mengenai saran agar menghasilkan output kepada konsumen. Untuk slide selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh Saudara Rita Komalasari. Terima kasih, Saudara Wahyu. Berikut jenis-jenis proses bisnis. Proses pertama yaitu proses primer. Ini adalah proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan nilai produk. Pada proses primer ini ada 3 tahapan, yaitu 1. Produksi, marketing, pelayanan kepada pelanggan. Jika bisnis telah mengikuti ketiga tahap tersebut, mudah bagi pebisnis untuk menawarkan produk kepada pelanggan. Yang kedua, proses sekunder. Dalam proses ini, yang terjadi bukan penambahan nilai, melainkan bagaimana menyiapkan lingkungan yang mendukung proses primer. Proses dukungan harus berjalan selaras dengan operasional perusahaan. Yang terakhir, proses manajemen. Jika memasuki proses ini, adanya keterlibatan pengawasan hingga pemantauan dari segi manajemen. Kemudian, pengelolaan hingga manajemen strategi perusahaan harus tepat agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses ini juga melibatkan rencana strategis hingga pengelolaan operasional perusahaan. Berikut ini tahapan bagian proses bisnis, antara lain analisis aktivitas. Dalam tahap ini, baik pemimpin maupun karyawan sama-sama berusaha merancang dan menganalisis apa yang sebaiknya dikerjakan perusahaan dalam satu periode tertentu. Kedua, membuat keputusan. Pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya operasional perusahaan yang kemudian berdampak pada aktivitas perusahaan. Selanjutnya, pelaksanaan. Agar pelaksanaan dapat sesuai harapan, pemanfaatan ERP software dapat digunakan untuk membantu aktivitas bisnis. Yang terakhir, tahap evaluasi. Tiada aktivitas bisnis yang berjalan dengan sempurna dan karena itu dibutuhkan evaluasi tidak hanya secara parsial, melainkan holistik. Dengan evaluasi, bisnis akan terlihat mana kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Salsa. Selanjutnya, fungsi dan manfaat proses bisnis. Ada 3 fungsi bisnis yang termasuk dalam bagian proses, yaitu pertama, memecahkan permasalahan, yang kedua, piranti bagi konsumen, yang ketiga, memberikan informasi. Manfaat dari proses bisnis yaitu mengetahui informasi, menaikkan nilai kompetitif, fokus pada kebutuhan konsumen,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Keuntungan. Yang pertama, organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan konsumer. Yang kedua, organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar. Organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Ketiga, organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada. Slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Ishak. Ya, terima kasih Mbak Salsabila. Ya, berikutnya ragam sistem berdasarkan fungsional, yaitu pertama fungsi penjualan dan pemasaran, yaitu bertanggung jawab dalam menjual produk atau layanan perusahaan, mengidentifikasi pelanggan dengan produk dan layanan atau layanan. Perusahaan mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang berikutnya fungsi produk dan pabrikasi, yaitu bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Yang berikutnya lagi fungsi keuangan, yaitu adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola aset-aset keuangan perusahaan, mengelola modal perusahaan, misalnya stok, kas, dan obligasi. Berikutnya fungsi akuntansi, yaitu yang berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran dan gaji karyawan, dan lain-lainnya. Oke, next slide. Macam-macam proses bisnis. Yang pertama ada yang namanya proses manajemen, yaitu sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem, misalnya seperti manajemen strategi. Nah, berikutnya ada proses operasional, yaitu merupakan proses yang mempunyai bisnis inti dan meliputi aliran nilai utama, misalnya seperti proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Dan berikutnya lagi proses pendukung, yaitu merupakan proses pendukung dari proses inti, seperti rekrutmen, akunting, pusat bantuan, dan lain sebagainya. Next slide. Oke. Proses manajemen. Nah, sebuah proses manajemen itu adalah sebuah proses yang mengendalikan operasional yaitu sebuah sistem yang terdiri dari pertama planning. Planning itu merupakan sebuah proses yang dibutuhkan untuk menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang berikutnya ada organizing, itu adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi, seperti proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya lagi ada yang namanya actuating, yaitu adalah proses pengimplementasian. Nah, ini proses implementasinya nih, mengimplementasian rencana ke dalam bentuk aksi. Dalam hal ini proses ini sangat penting ya untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Yang terakhir ada namanya controlling, yaitu merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Seperti itu ya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ricarda. Ya, baik, terima kasih. Yang berikut adalah proses operasional. Yang pertama ada operasional produk, yang kedua ada operasional SDM, yang ketiga ada operasional pengadaan, dan yang keempat ada operasional penjualan, yang terakhir ada operasional pemasaran. Di sini juga ada proses pendukung. Proses inti yang ikut memberikan kontribusi pada operasional bisnis dan perusahaan sehari-hari. Dan ia bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis akan terus berjalan sebaik mungkin sebagaimana mestinya. Ada juga contoh proses bisnis di industri pendidikan. Yang pertama, ada layanan akademik, yang kedua layanan kemahasiswaan, ketiga layanan dan teknologi informasi, dan yang keempat ada partnership dan marketing, kelima ada layanan sarana prasarana, keenam ada layanan kepegawaian, dan yang terakhir yang ketujuh layanan keuangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Saputra.
Baik, terima kasih. Untuk contoh proses bisnis di industri logistik, kami mengambil untuk proses bisnis pada ekspedisi. Untuk prosesnya yang pertama itu karyawan menerima permintaan pengiriman, kemudian memberikan total biaya pengiriman. Selanjutnya paket akan dikelompokkan sesuai tujuan pengiriman. Kemudian pengiriman paket dilakukan pada hari yang sama atau keesokan harinya. Kemudian paket diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Selanjutnya kurir akan mengirimkan paket sesuai alamat. Selanjutnya penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Dan yang terakhir itu penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Selanjutnya. Dan di sini ada contoh proses bisnis di industri retail. Kami mengambil pada proses bisnis warung sembako. Untuk alur yang pertama yaitu pemilik warung membeli secara berkala pada dagang ke pemasok. Kemudian konsumen melakukan pembelian barang kebutuhan pokok di warung. Kemudian pelayanan dilakukan oleh penjaga toko dan pembayaran dilakukan oleh kasir. Kemudian pemilik melakukan kontrol persediaan barang dagang di tempat penyimpanan. Selanjutnya kasir dan pemilik akan melakukan perhitungan total transaksi dijual beli di hari tersebut. Dan terakhir evaluasi dilakukan saat proses jual beli selesai. Selanjutnya, dan kami mengambil pada dua sumber referensi. Yang pertama di https://ppmschool.ac.id /proses desk management, dan untuk yang kedua sumber referensinya di https://rensystem.id. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Eko. Baik, itulah materi dari kelompok kami, yang mana hasil kesimpulan dari proses bisnis dan perubahannya ini adalah pentingnya memahami tiap tahap bagian proses bisnis untuk menjalankannya. Dalam setiap ragam sistem serta macam-macam prosesnya akan memberikan kemudahan bagi pebisnis. Juga mampu memastikan bahwa proses produksi akan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan biaya produksi terkendali dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.